bukan urusanku, kau yang melahirkan. Kalimat kejam itulah yang dilontarkan ibu mertuaku saat aku demam tinggi dan memohon bantuan menjaga anakku sejenak. Sementara di belakangku, dia justru menerima hadiah perhiasan mahal demi mendukung perselingkuhan suamiku. Namun, takdir berputar cepat. Saat ibu mertuaku terbaring sakit parah dan ditinggalkan selingkuhan suamiku, aku datang menyadarkannya bahwa kini giliran diriku yang tidak lagi memiliki urusan dengannya. Sebelum masuk ke ini ceritanya, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe channel Cerita Nazea agar bisa menyajikan cerita yang seru dan menarik setiap harinya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Sore itu, langit di luar jendela tampak mendung dan berat, seolah ikut merasakan beban yang menghimpit dadaku. Kepalaku rasanya mau pecah. Denyut di pelipisku terasa begitu kencang, disertai rasa panas yang membakar seluruh tubuh. Suhu badanku meningkat drastis akibat demam tinggi yang datang tiba-tiba sejak siang tadi. Pandanganku beberapa kali membayang, memaksa diri ini untuk terus berpegangan pada dinding kamar agar tidak roboh. Di dalam kamar tidur kami yang sempit, bayi kecilku yang baru berusia 6 bulan, buah hatiku yang sangat kucintai, menangis tanpa henti. Suara tangisannya melengking, menunjukkan rasa tidak nyaman akibat serangan kolik yang membuatnya terus melengkungkan tubuh. Sebagai seorang ibu muda yang juga harus bekerja mencari nafkah tambahan secara freelance dari rumah, tubuhku benar-benar sudah mencapai batas kemampuan terendah. Sepanjang malam sebelumnya, aku hampir tidak memejamkan mata karena harus menuntaskan pekerjaan yang mengejar tenggat waktu. Dan siang harinya, aku harus mengurus rumah tangga sendirian. Aku menggendong bayiku, menimang-nimangnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Setiap kali aku melangkah, rasa pusing yang luar biasa menghantam kepalaku. Tenggorokanku terasa sangat kering dan persendianku ngilu. Aku sadar, jika aku memaksa diri terus seperti ini tanpa istirahat walau hanya 10 menit, aku bisa pingsan dan membahayakan keselamatan bayiku. Dengan langkah perlahan dan terhuyung-huyung, aku membawa bayiku keluar dari kamar menuju area teras depan rumah. Aku berharap udara segar sore hari bisa sedikit menenangkan tangisan bayiku, sekaligus berniat memohon bantuan kepada orang yang ada di sana. Di teras yang asri itu, terlihat ibu mertuaku, Ibu Sari, sedang duduk santai di kursi rotan favoritnya. Di atas meja kayu di hadapannya tersaji secangkir teh hangat yang masih berasap tipis. Beliau tampak sangat menikmati sore harinya sambil membolak-balik jemarinya, mengagumi kilau dari perhiasan-perhiasan barunya yang melingkar di jari dan pergelangan tangannya. Senyum puas terukir di wajahnya yang bersih tanpa beban. Aku mendekatinya dengan sangat hati-hati, berusaha mengatur suaraku yang parau agar tetap terdengar sopan dan tidak mengganggu kenyamanannya. "Ibu, mohon maaf mengganggu waktu santai Ibu," ucapku lirih, menahan rasa pusing yang makin membuat mataku berkaca-kaca. "Bisakah Ibu tolong pegang atau timang sebentar anakku? Aku mau minum obat demam dan rebahan sebentar saja, mungkin 10 menit. Badanku demam tinggi sekali, Bu, kepala saya sangat pusing." Ibu mertua menoleh perlahan ke arahku. Tidak ada rasa khawatir, empati, atau kepedulian yang terlihat di matanya. Tatapannya sangat dingin. Ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Bibirnya kemudian mengukir sebuah senyum sinis yang mengiris hati. Tanpa sedikit pun niat untuk berdiri atau mengulurkan tangannya menggapai sang cucu, beliau justru bersedekap dada, menyandarkan punggungnya ke kursi rotan, dan menatapku penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. "Apa kau bilang? Jaga anak?" bentaknya dengan suara melengking yang memecah ketenangan sore itu. "Hei, dengar ya, bukan urusanku, kau yang melahirkan. Jadi ibu itu jangan manja dan lemah. Dulu aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa pernah merepotkan orang lain atau mengeluh seperti kamu." Kata-kata tajam itu terucap begitu lancar tanpa beban. Layaknya anak panah yang meluncur tepat menghantam dada. Rasanya begitu menyakitkan, jauh lebih menyakitkan daripada demam yang sedang membakar tubuhku. Aku hanya terpaku di tempatku berdiri, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tangan gigilku hanya mampu mengelus dada, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar kencang akibat syok. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku merapatkan dekapan pada bayiku yang masih menangis. Aku berbalik, berjalan masuk kembali ke dalam rumah dengan air mata yang mulai menetes deras membasahi pipi.
Di dalam kesendirian kamar, aku merenung dan menyadari satu hal pahit. Di rumah yang megah ini, aku benar-benar berjuang sendirian tanpa ada penopang. Malam harinya, suasana rumah terasa sangat sunyi dan tegang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika suara deru mobil suamiku, Reza, terdengar memasuki garasi. Aku yang sedang duduk di tepi ranjang, setelah berhasil menenangkan bayiku hingga tertidur, mencoba merapikan penampilan seadanya. Rasa sakit di hatiku akibat kejadian sore tadi masih membekas. Tetapi aku masih menyimpan harapan bahwa suamiku bisa menjadi tempat perlindungan dan kedamaian bagiku. Reza melangkah masuk ke dalam kamar. Wajahnya tampak lelah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Langkah kakinya terburu-buru dan matanya tidak bersinar gembira saat menatapku, tak seperti pada awal masa pernikahan kami. Saat dia berjalan mendekatiku untuk meletakkan tas kerjanya di atas meja, sebuah aroma yang sangat asing langsung menusuk indera penciumanku. Aroma parfum wanita yang cukup menyengat dan elegan tercium sangat jelas dari area kerahnya. Itu jelas bukan aroma parfum milikku, karena aku tidak pernah menyukai wewangian yang manis dan pekat seperti itu. Aku sangat mengenali wewangian tersebut. Itu adalah wewangian khas milik Maya, seorang teman dekat suamiku yang belakangan ini sangat sering datang berkunjung ke rumah dengan alasan urusan bisnis. Dada ini terasa sesak seketika. Namun, aku berusaha menahan prasangka buruk dan mencoba untuk membuka percakapan mengenai apa yang kualami bersama ibunya sore tadi. "Mas, kamu baru pulang?" sapaku lembut. Aku mendekat perlahan. "Mas, tadi sore ibu?" Aku mencoba mengadu, berharap mendapatkan sedikit empati, penghiburan, atau pembelaan dari pria yang telah berjanji mencintaiku di hadapan Tuhan. Namun, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Reza langsung berbalik arah dan menatapku dengan sorot tajam. Dia memotong pembicaraanku dengan nada suara tinggi yang penuh kejengkelan. "Sudahlah, kamu mau mengeluh apa lagi?" potong Reza dengan kasar. "Kamu selalu saja mencari kesalahan ibu, selalu saja menyalahkan orang tuaku. Dengar ya, ibu itu orang tua yang harus disayangi dan dihormati. Kamu saja yang terlalu lemah dan manja jadi istri. Cuma mengurus anak satu saja kok hebohnya luar biasa." Aku terpaku kaku di tempatku berdiri. Kata-kata dari bibir suamiku sendiri terasa begitu menohok. Tatapan mata Reza tidak lagi memancarkan kehangatan, perlindungan, atau rasa sayang seperti dulu. Matanya kini terasa asing, dingin, dan penuh dengan jarak. Saat kami saling terdiam dalam kecanggungan yang mencekam, tiba-tiba ponsel milik Reza yang diletakkan di atas meja rias bergetar berulang kali. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan beberapa notifikasi pesan masuk. Melihat ponselnya menyala, Reza menunjukkan reaksi yang sangat mencurigakan. Wajahnya tampak panik seketika. Tanpa mengucap sepatah kata pun, dia langsung menyambar ponsel tersebut dengan gerakan tergesa-gesa, lalu membalikkan layarnya ke bawah dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dia menatapku dengan pandangan penuh kewaspadaan sebelum akhirnya berjalan cepat menuju kamar mandi dan mengunci pintunya rapat-rapat. Aku berdiri sendirian di tengah kamar, menatap pintu kamar mandi yang tertutup itu dengan hati yang makin hancur. Di balik sikap dingin dan kemarahan yang dibuat-buat itu, aku tahu ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat dariku. 2 hari telah berlalu sejak malam yang penuh ketegangan itu, namun atmosfer di dalam rumah tak kunjung membaik. Reza makin bersikap dingin dan berjarak padaku. Sementara Ibu Sari terus memperlakukanku seolah-olah aku adalah orang asing yang menumpang hidup di rumahnya. Kecurigaan yang tertanam di dalam hatiku berkembang makin besar, membuncah menjadi rasa penasaran yang tidak bisa lagi kubendung. Pagi itu, Reza sedang berada di dalam kamar mandi untuk bersiap-siap berangkat ke kantor. Di atas kasur, ponsel pintarnya tergeletak begitu saja. Tampaknya dia lupa memasukkannya ke dalam tas atau membawanya serta karena terburu-buru. Jantungku berdegup sangat kencang. Ada dorongan kuat di dalam hatiku untuk memeriksa benda kecil tersebut, sesuatu yang selama bertahun-tahun pernikahan tidak pernah aku lakukan karena aku sangat menghormati privasinya. Namun, kali ini intuisi seorang istri mengatakan bahwa aku harus mencari tahu kebenaran demi masa depanku dan anakku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mendekati kasur dan meraih ponsel tersebut. Baru saja aku menyentuh layarnya, sebuah notifikasi pesan singkat mendadak muncul di bagian atas layar yang terkunci. Pesan itu tidak tersembunyi sepenuhnya,
memperlihatkan isi kalimat yang sangat jelas dan mudah dibaca. Mas Reza, terima kasih banyak ya untuk hadiah kalung mewahnya kemarin sore. Aku suka sekali. Tante Sari juga pasti sangat sukakan dengan cincin emas yang kita belikan bersama. Nanti malam kita jalan bertiga lagi ya untuk makan malam. Mataku terpaku membaca setiap kata yang tertera di sana. Rasanya seolah-olah seluruh pasokan udara di dalam ruangan ini dihisap habis secara mendadak. Jantungku serasa berhenti berdetak seketika, dan seluruh tubuhku menjadi kaku serta dingin. Aku menatap nama pengirim pesan yang tertera dengan sangat jelas di layar ponsel itu, Maya. Dalam sekejap mata, seluruh teka-teki, keanehan, dan kejanggalan yang terjadi selama beberapa minggu terakhir runtuh dan terungkap dengan sangat benderang. Kalung mewah, cincin emas, makan malam bertiga. Seketika gambaran kejadian 2 hari lalu berputar cepat di dalam kepalaku. Aku teringat jelas bagaimana ibu mertuaku duduk di teras dengan bangga memamerkan cincin perhiasan baru di jarinya, di saat aku memohon kebaikannya untuk menjaga anakku sejenak. Aku juga teringat aroma wewangian Maya di kerah kemeja Reza. Ternyata kenyataan pahitnya jauh lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Selama ini, suamiku tidak hanya sekadar bermain gila di belakangku. Yang paling menusuk dan meremukkan hatiku adalah kenyataan bahwa ibu mertuaku sendiri mendukung penuh perselingkuhan itu. Cincin emas baru yang melingkar cantik di jari Ibu Sari adalah hadiah pemberian dari wanita selingkuhan Reza, sebuah imbalan agar hubungan terlarang mereka mendapat restu dan perlindungan di dalam rumah ini. Mereka bertiga telah bersekongkol di belakangku, menikmati penderitaanku, dan menganggap keberadaanku di rumah ini tak lebih dari sebuah beban. Rasa dingin merambat dari ujung jemari hingga merasuk ke dalam relung dadaku. Layar ponsel yang masih menyala itu terasa begitu berat di genggamanku, seolah membawa beban kebenaran yang teramat pahit. Dinding-dinding kamar yang selama ini menyaksikan pengabdianku sebagai seorang istri dan menantu, kini terasa seperti penjara yang siap meruntuhkan seluruh kehidupanku. Namun, di balik rasa hancur yang membakar dada, timbul sebuah keberanian baru. Keberanian dari seorang wanita yang tidak lagi sudi dijadikan bahan permainan. Aku melangkah keluar dari kamar dengan pijakan kaki yang mantap. Tidak ada lagi keraguan atau rasa takut. Di ruang tamu yang luas, Ibu Sari sedang duduk santai di sofa empuk sambil menonton acara televisi favoritnya. Wajahnya tampak begitu tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa beberapa hari lalu. Di jemarinya, cincin emas pemberian Maya berkilau diterpa cahaya lampu ruangan. Di saat yang sama, Reza keluar dari arah kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Langkahnya terhenti seketika saat melihatku berdiri tegak di tengah ruangan dengan pandangan lurus menatapnya. "Ada apa denganmu, Alia? Kenapa menatapku seperti itu?" Tanya Reza dengan nada tak senang, mencoba mengintimidasi seperti biasanya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, aku melangkah mendekati meja kaca di depan ibu mertua. Dengan gerakan yang tegas namun terkontrol, aku meletakkan ponsel Reza di atas meja, tepat di depan mata mereka berdua. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan pesan dari Maya secara utuh. "Jadi ini alasannya ibu begitu benci dan dingin padaku selama ini?" Tanyaku dengan suara yang tenang, meski ada getaran emosi yang tertahan di kedalamannya. Ibu menerima hadiah perhiasan mahal dari Maya, agar ibu mau menutup mata dan merestui pengkhianatan anak ibu sendiri di belakangku. Wajah Reza seketika berubah pucat pasi. Matanya terbelalak menatap layar ponselnya, lalu beralih menatapku dengan panik. Bibirnya terkatup rapat, tak mampu menyusun satu kata pun untuk membela diri. Kebohongan yang selama ini dia bangun rapi runtuh seketika dalam hitungan detik. Namun, reaksi berbeda justru datang dari ibu mertua. Bukannya merasa malu, bersalah, atau menunjukkan penyesalan, beliau justru menghentikan usapan pada cincin emasnya. Beliau menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu menghembuskan napas panjang dengan raut wajah yang sangat angkuh. Sebuah senyum tipis yang meremehkan terukir di bibirnya. "Kalau Reza sudah tidak bahagia lagi bersamamu, ya sangat wajar kalau dia mencari wanita lain yang lebih pantas," sahut Ibu Sari tanpa sedikit pun rasa berdosa. "Maya itu wanita sukses, karirnya bagus, keluarganya berpendidikan tinggi, dan dia tahu cara menyenangkan orang tua. Tidak seperti kamu yang cuma bisa menumpang di rumah ini dan selalu menyusahkan anakku." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulut seorang wanita yang juga seorang ibu.
Reza yang berdiri di sampingnya hanya dia membisu. Tidak membela diriku sedikit pun, seolah membenarkan setiap ucapan ibunya. Aku menatap mereka berdua bergantian. Rasa sakit yang beberapa saat lalu mencengkeram dadaku kini telah menguap, berganti dengan rasa kecewa yang amat mendalam dan kejelasan pikiran. Aku menyadari bahwa memperjuangkan pernikahan dengan pria yang tidak memiliki ketegasan dan berada di lingkungan yang tidak menghargaiku adalah sebuah kesia-siaan. Cukup, jawabku singkat, namun penuh penekanan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku perlahan mengering. Terima kasih atas kejujuran kalian hari ini. Hari ini juga, aku dan anakku akan pergi meninggalkan rumah ini. Keputusan itu sudah bulat. Aku berjalan kembali ke dalam kamar dengan langkah cepat, menyambar tas besar dari atas lemari, dan mulai memasukkan pakaian milikku serta pakaian anakku satu persatu. Setiap helai kain yang kumasukkan ke dalam tas menjadi simbol dari akhir masa-masa sulit yang harus kutanggung di rumah ini. Suara tangis halus bayiku di atas ranjang seolah memberiku kekuatan tambahan. Aku menggendongnya sebentar untuk menenangkannya, lalu melanjutkan proses berkemas. Aku tidak mengambil barang-barang mewah atau perhiasan yang pernah dibelikan Reza. Aku hanya membawa apa yang menjadi hakku dan kebutuhan mendasar buah hatiku. Tiba-tiba pintu kamar terdorong keras. Reza masuk dengan wajah campur aduk antara cemas dan marah. Dia melihat koper dan tas yang sudah terisi penuh di atas ranjang. "Alia, apa-apaan kamu ini? Jangan berbuat nekat dan kekanak-kanakan," gertak Reza sambil berusaha merebut tas dari genggamanku. "Kamu mau pergi kemana malam-malam begini? Kamu pikir kamu bisa hidup dan membesarkan anak itu sendirian tanpa uang dariku?" Aku menepis tangannya perlahan namun tegas. Menghentikan gerakannya, aku menatap lurus ke dalam matanya yang kini memancarkan ketakutan. Aku tahu betul apa yang sebenarnya dia takutkan. Reza bukan takut kehilangan diriku sebagai istrinya, melainkan takut jika berita perceraian ini sampai ke telinga keluarga besarku yang memiliki pengaruh besar di perusahaan tempatnya bekerja saat ini. "Jangan bertindak seolah kamu peduli padaku atau anak ini, Mas," ucapku dengan nada dingin. "Selama ini aku bertahan karena aku menghormati komitmen pernikahan kita. Tapi malam ini, kamu sendiri yang telah menghancurkan komitmen itu bersama ibumu. Dengarkan aku dulu, Alia." Reza mencoba memegang bahuku dengan raut memohon yang terlihat sangat palsu. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Maya itu cuma..." "Cukup, Mas," potongku sambil mundur satu langkah. "Aku bisa bekerja dan membesarkan anakku sendiri dengan rezeki yang halal, tanpa bantuan darimu dan tanpa restu yang penuh dengan kepalsuan dari ibumu. Hubungan kita sudah berakhir." Malam itu, dengan menggendong anakku yang tertidur lelap di dada dan menjinjing tas di tangan kiri, aku melangkah keluar dari kamar. Ibu mertua masih duduk di ruang tamu, menatapku dengan pandangan dingin tanpa niat untuk mencegah atau mengucapkan kata perpisahan. Saat kakiku melangkah melewati ambang pintu depan dan menyusuri halaman rumah, udara malam yang dingin menyapa kulitku. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa begitu lapang. Aku melangkah keluar dari pagar rumah tersebut dengan kepala tegak. Aku kembali ke rumah orang tuaku, tempat di mana ketulusan dan kasih sayang sejati selalu menyambutku tanpa syarat. Di sepanjang perjalanan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bangkit dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik untuk masa depan buah hatiku. 1 minggu telah berlalu sejak malam kepindahanku. Kehidupanku bersama anakku di rumah orang tua mulai terasa tenang, damai, dan tertata dengan sangat baik. Kehangatan dari ayah dan ibuku memberi energi baru bagi jiwaku yang sempat terluka. Mereka mendampingiku tanpa banyak bertanya, memberikan ruang bagiku untuk menyembuhkan luka batin. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Aku memutuskan untuk kembali memfokuskan seluruh energi dan pikiranku pada pekerjaanku sebagai desainer grafis freelance. Dengan ketekunan dan kerja keras, proyek-proyek baru mulai berdatangan. Banyak klien menyukai hasil kerjaku yang rapi dan profesional. Rezeki mengalir dengan lancar, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan anakku tanpa perlu bergantung pada bantuan Reza sedikit pun. Aku merasa seolah matahari baru telah terbit dalam hidupku. Namun, ketenangan itu mendadak terusik pada suatu sore yang cerah. Ketika aku sedang menyelesaikan sebuah desain di meja kerja, ponselku berdering nyaring. Sebuah nomor telepon yang tidak tersimpan di daftar kontak muncul di layar.
Dengan sedikit ragu, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo, selamat sore, Alia. Ini Bi Lastri." Suara di ujung telepon terdengar sangat panik dan terengah-engah. Bi Lastri adalah kerabat dekat dari keluarga Reza yang tinggal tidak jauh dari rumah mantan mertuaku. "Iya, Bi. Ada apa?" tanyaku tenang, mencoba menjaga jarak dari urusan keluarga mereka. "Alia, kamu harus tahu, keadaan di rumah Reza sekarang sangat kacau," tutur Bi Lastri dengan nada suara yang bergetar. "Ibu mertuamu, Ibu Sari tiba-tiba jatuh sakit parah. Beliau pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya melonjak tinggi dan ada komplikasi kesehatan yang mendadak. Sekarang kondisinya sangat kritis di ruang perawatan, dan beliau terus-menerus memanggil namamu." Mendengar kabar itu, dadaku berdesir pelan. Namun pikiran rasionalku segera mengambil alih. "Mengapa Bibi menghubungi saya? Di mana Mas Reza dan Maya? Bukankah Maya yang selama ini sangat diperhatikan oleh ibu?" Bi Lastri menghela napas panjang. Terdengar nada keprihatinan yang amat sangat dari suaranya. "Itulah masalah utamanya, Alia. Maya ternyata hanya memanfaatkan Reza. Setelah mendapatkan surat kuasa dan akses tabungan, Maya kabur membawa lari seluruh uang tabungan milik Reza. Tidak hanya itu, Reza sekarang sedang dikejar-kejar masalah keuangan yang sangat besar akibat investasi bodong yang disarankan oleh Maya. Rumah mereka mendadak sepi, dan tidak ada satupun orang yang bersedia menunggu atau menjaga ibumu di rumah sakit saat ini." Pesan di telepon itu berakhir dengan keheningan yang panjang. Aku mematikan sambungan ponsel dan duduk tercengang di kursi kerjaku, menatap lurus ke arah jendela luar. Takdir seolah bergerak dengan sangat cepat, membongkar semua kepalsuan dan membawa akibat nyata atas setiap perbuatan yang telah ditanam. Mendengar kabar memprihatinkan tentang kondisi Ibu Sari serta kehancuran finansial yang dialami Reza, dadaku berdesir hebat. Ada rasa iba sebagai sesama manusia yang muncul di lubuk hatiku. Namun di sisi lain, bayangan perlakuan dingin serta kata-kata tajam yang mereka lontarkan padaku masih terpatri sangat jelas dalam ingatan. Rasa sakit akibat diabaikan saat memohon bantuan sewaktu anakku sakit, bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan begitu saja. Aku menghela napas panjang lalu melangkah menuju ruang keluarga untuk berdiskusi dengan kedua orang tuaku. Ayah dan ibu mendengarkan seluruh cerita dengan tenang. Mereka tidak memaksaku untuk mengambil keputusan tertentu, melainkan memberiku pandangan hidup yang bijak. "Pergilah menemuinya, Alia," ucap ibuku lembut sambil menggenggam jemariku. "Bukan untuk menunjukkan bahwa kamu lebih unggul, dan bukan pula untuk menyerahkan dirimu kembali pada ketidakadilan. Datanglah sebagai bentuk ketegasan dirimu, bahwa kamu adalah wanita yang memiliki jiwa yang jauh lebih besar dari ujian yang mereka berikan." Dengan kebulatan tekad, aku memutuskan pergi ke rumah sakit. Aku mengenakan pakaian yang rapi bersahaja dan melangkah keluar rumah dengan sikap yang tenang. Kali ini aku datang bukan lagi sebagai sosok menantu yang selalu mengalah, tertekan, atau memohon kebaikan, melainkan sebagai seorang wanita mandiri yang berdikari dan memiliki kendali penuh atas kehidupannya sendiri. Suasana rumah sakit sore itu terasa begitu dingin dan lengang. Bau cairan pembersih khas koridor rumah sakit menyambut langkah kakiku saat menyusuri lorong menuju kamar perawatan VIP, tempat Ibu Sari dirawat. Setiap pijakan langkahku terdengar mantap, memantulkan keteguhan hati yang tak akan mudah digoyahkan lagi oleh rasa iba yang semu. Saat aku mendorong pintu kamar perawatan secara perlahan, pemandangan menyedihkan langsung tersaji di hadapanku. Di atas ranjang putih yang kaku, Ibu Sari terbaring lemah dengan berbagai peralatan medis menempel di tubuhnya. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan keangkuhan dan penolakan kini tampak sangat pucat, sayu, dan layu. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan atau perhiasan mahal yang biasanya dipamerkan dengan bangga di jarinya. Di sudut ruangan yang remang-remang, Reza duduk menunduk di atas kursi plastik. Penampilannya tampak sangat kusam. Kemejanya kusut dan matanya sembab kelelahan. Dia terlihat seperti pria yang kehilangan seluruh arah hidupnya setelah ditinggalkan oleh Maya dan dikejar-kejar oleh beban finansial yang menumpuk. Suara decitan pintuku membuat Reza mendongak. Matanya membelalak kaget saat melihat sosokku berdiri di ambang pintu. Di saat yang sama, ibu mertua yang berada di ranjang perlahan membuka matanya. Melihat kehadiranku, mata tua itu seketika berkaca-kaca.
Air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya yang kempot. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke udara, berusaha menggapai jemariku. "Alia, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu." Bisiknya sangat lirih, dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh deru mesin medis di ruangan itu. "Tolong bantu ibu, jaga ibu sejenak di sini. Reza sedang pusing diurus pihak berwajib dan utang-utang. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi yang merawat di sini." Aku berdiri tegak di samping ranjang tempat Ibu Sari terbaring. Menatap wanita yang beberapa minggu lalu melontarkan kata-kata menyakitkan, menolak membantuku saat aku sedang berada di titik terendah, dan mendukung pengkhianatan anaknya sendiri demi perhiasan semu. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak emosi di dalam dada. Pandanganku lurus dan tenang, menatap tepat ke dalam manik mata Ibu Sari yang kini dipenuhi tatapan memohon. Dengan nada suara yang sangat halus, jelas, dan tanpa sedikitpun rasa dendam, aku mengulangi kalimat yang pernah beliau lemparkan padaku di teras rumah sore itu. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu, tapi benar, itu bukan urusanku." Kata-kata itu bergema dengan sangat jelas di dalam ruangan yang sunyi tersebut. Seketika itu juga raut wajah Ibu Sari berubah menjadi sangat kaget. Mulutnya terkatup, dan matanya membelalak tak percaya. Kalimat yang pernah beliau gunakan untuk mematahkan hatiku, kini kembali padanya bagaikan cermin kehidupan. Penyesalan yang amat mendalam terlihat sangat jelas menyelimuti seluruh paras tuanya. Reza yang duduk di sudut ruangan langsung terperanjat berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah karena terkejut, tidak menyangka aku akan memberikan jawaban setegas itu. "Tegas sekali kamu bicara seperti itu, Alia," potong Reza dengan suara bergetar, mencoba menyalahkanku. "Bagaimanapun juga ini ibuku. Mana rasa hormat dan kepedulianmu sebagai seorang menantu?" Aku menoleh ke arah Reza, menyambut tatapannya dengan keberanian utuh tanpa ada rasa takut sedikitpun. "Dulu, saat aku demam tinggi dan memohon bantuan 5 menit saja kepada ibumu untuk menjaga cucunya sendiri, apa yang ibumu katakan?" Tanyaku dengan nada tegas namun terkontrol. "Ibumu membentakku dan bilang bahwa itu bukan urusannya karena aku yang melahirkan anak itu. Ibumu bilang jadi orang jangan manja. Lalu sekarang, saat ibumu sakit akibat ulah pilihan anak kesayangannya sendiri, kenapa tiba-tiba aku yang dituntut untuk bertanggung jawab?" Reza bungkam seketika. Dia tak mampu lagi membalas ucapanku. Semua argumen yang ingin dia keluarkan patah oleh kenyataan pahit atas perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Ibu Sari menangis terisak di atas ranjangnya, menutup wajahnya yang pucat dengan kedua tangan yang gemetar. Tangisan itu bukanlah tangisan kemarahan, melainkan tangisan penyesalan yang terlambat. Beliau akhirnya menyadari bahwa wanita yang dulu ia sia-siakan, ia rendahkan, dan ia usir dari rumahnya adalah satu-satunya orang yang memiliki ketulusan dan ketegaran hati. Sementara itu, Maya, wanita yang dulu dipuja-puji olehnya karena kekayaan dan karir, telah pergi tanpa jejak setelah menguras habis harta tabungan Reza, meninggalkannya dalam kubangan masalah hukum serta utang yang menumpuk. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat adil dan nyata, tanpa perlu dikotori oleh rasa dendam dari tanganku. Ruangan kamar perawatan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara helaan napas berat dan isak tangis penyesalan yang tertahan dari Ibu Sari. Air matanya menetes perlahan membasahi bantal putih. Rasa bersalah yang teramat sangat menyelimuti jiwanya, menyadarkan beliau betapa kelirunya menilai seseorang hanya dari harta dan kepalsuan manis di bibir semata. Aku berdiri beberapa langkah dari ranjangnya. Tidak ada rasa dendam yang tertinggal di dalam dadaku, tetapi juga tidak ada lagi celah untuk dibodohi atau dimanfaatkan kembali. Aku menatap Reza yang masih berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah hancur dan kusam. "Mas Reza," panggilku dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Maya, wanita yang selama ini kamu banggakan dan kamu bela di hadapanku, telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia datang hanya untuk mengambil apa yang kamu miliki, lalu pergi meninggalkanmu saat kamu berada di titik terendah. Sementara ibumu yang dulu sangat membanggakan Maya hanya karena perhiasan emas, kini harus menanggung akibat dari keputusan yang kalian buat sendiri." Reza menundukkan kepalanya dalam-dalam. Jarinya mengepal erat, menahan rasa malu dan penyesalan yang luar biasa. "Aku tahu aku salah, Alia. Aku sangat menyesal.
Tolong maafkan aku dan ibu. Bisakah kita mulai semuanya dari awal demi anak kita? Aku menggelengkan kepala secara perlahan. Ada hal-hal yang jika sudah patah, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Kepercayaan itu seperti kaca, Mas. Sekali retak dan hancur, kamu tidak akan bisa menyatukannya kembali tanpa meninggalkan bekas luka. Aku memaafkan kalian berdua agar hatiku tenang. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Meskipun aku dengan tegas menolak untuk kembali menjadi istrinya maupun merawat ibu mertua secara pribadi, nurani kemanusiaanku tetap tidak membiarkan diriku bersikap tega tanpa batas. Aku berjalan menuju meja administrasi di dalam ruangan tersebut, mengambil lembaran tagihan awal perawatan rumah sakit yang tergeletak di sana. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan kartu debit dari rekening hasil kerja keras mandiriku. Aku akan membayarkan seluruh deposit awal perawatan ibu di rumah sakit ini, ucapku seraya menatap Reza lurus-lurus. Ingat, aku melakukan ini bukan lagi sebagai seorang menantu yang ingin dicintai atau diakui. Aku melakukan ini murni sebagai bentuk rasa kemanusiaanku kepada sesama ciptaan Tuhan. Setelah biaya awal ini selesai, seluruh tanggung jawab pengobatan dan perawatan ibumu berada penuh di tanganmu. Ibu Sari yang mendengar hal itu makin terisak keras. Beliau tidak menyangka bahwa di saat sosok wanita pilihan barunya melarikan diri membawa harta, justru wanita yang dulu sering dibentak dan direndahkan inilah yang masih sudi memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan apapun. Alia, terima kasih. Nak, maafkan kesalahan ibu. Bisik Ibu Sari dengan suara yang hampir habis oleh air mata. Aku hanya mengangguk pelan memberikan penghormatan terakhir secara sopan. Lalu berbalik arah, aku melangkah keluar dari kamar perawatan itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Langkah kakiku terasa begitu ringan, meninggalkan masa lalu yang kelak menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh harapan. Beberapa bulan berlalu dengan cepat setelah peristiwa di rumah sakit tersebut. Proses perceraianku dengan Reza berjalan secara resmi dan lancar di hadapan hukum. Berdasarkan seluruh bukti dan fakta yang ada, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tanganku. Reza juga diwajibkan memberikan nafkah bulanan untuk anak kami, meskipun jumlahnya tidak besar mengingat kondisi keuangannya yang sedang hancur. Kehidupan Reza berubah 180 derajat. Dia harus menanggung beban utang yang ditinggalkan oleh Maya, bekerja keras dari titik nol, sekaligus mendampingi ibu mertua yang kini harus menjalani rawat jalan secara berkala. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan mereka terpaksa dijual untuk menutupi kerugian finansial. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan dan memetik pelajaran hidup yang sangat berharga tentang arti ketulusan. Sementara itu, kehidupanku dan anakku berkembang sangat pesat. Usaha studio desain grafis yang kubangun dari rumah kini makin dikenal luas. Banyak perusahaan besar yang mempercayakan proyek komunikasi visual mereka kepadaku. Aku mampu menyewa sebuah kantor kecil yang nyaman dan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantuku. Setiap sore, aku selalu menyempatkan waktu untuk pulang lebih awal. Di taman belakang rumah orang tuaku yang asri, aku duduk santai sambil memperhatikan anakku yang kini sudah mulai belajar merangkak dan tertawa riang. Senyum manisnya menjadi penawar paling ampuh atas segala lelah dan perjuangan yang telah kulewati. Melalui perjalanan hidup yang penuh liku ini, aku memetik sebuah pembelajaran hidup yang amat mendalam. Keikhlasan untuk melepaskan dan ketegasan untuk berdiri di atas kaki sendiri adalah kunci utama untuk keluar dari jerat penderitaan. Kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk membalas kejahatan atau pengkhianatan orang lain. Cukup serahkan segalanya kepada waktu dan ketetapan takdir. Karena keadilan selalu menemukan jalannya sendiri. Kini aku tidak lagi memandang masa lalu dengan rasa sakit atau amarah. Aku memandangnya sebagai sebuah proses pendewasaan yang menempa diriku menjadi sosok wanita dan ibu yang jauh lebih kuat, mandiri, dan bermakna. Setiap fajar yang terbit membawa janji baru bahwa kehidupan akan selalu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang berani melangkah maju dengan hati yang tulus. Sahabatku, hormatilah setiap manusia dan jangan pernah merendahkan siapapun yang sedang berjuang, karena roda kehidupan selalu berputar. Ketulusan mungkin sering diabaikan, namun waktu selalu punya cara untuk menunjukkan nilai kebaikan yang sesungguhnya. Ya.